Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam, nama saya Dewi Rahmawati. Saya dari program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Jember. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem persamaan linier 3 variabel untuk kelas 10 SMA. Nah, sebelum kita ke sistem persamaan linier 3 variabel, kita kan harus tahu dulu apa sih itu sistem persamaan linier, apa itu persamaan linier, ya kan? Mari kita simak. Yang pertama, persamaan linier. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam konteks nyata, saya mempunyai ilustrasinya. Ada sebuah keranjang, dan juga saya punya bola merah satu. Ternyata diketahui di dalam keranjang itu sudah ada bola merah, tapi kita tidak tahu jumlahnya berapa. Jadi kita misalkan jumlah awal bola yang ada di keranjang itu, kita misalkan A. Selanjutnya kita punya bola merah satu, kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, setelah kita lihat keranjangnya, wah, ternyata bolanya ada 5. Berarti jumlah bola di awal ditambah 1 bola sama dengan 5 bola. Berapakah jumlah bola di awal? Itu pertanyaannya. Jadi kita tuliskan ini ke dalam bentuk aljabar. A ditambah 1 sama dengan 5. Bagaimana cara mencari nilai A-nya? Berapa buah? Gitu kan ya. Ada 2 cara. Yang pertama kita menebak-nebak. Jadi, berapa ditambah 1 jadinya 5. Oh, ternyata hasilnya 4. Jawabannya 4, ya kan? Terus ada cara lain, cara yang kedua. Ini menggunakan konsep aljabar. Jadi, A ditambah 1 sama dengan 5. Ini kita ubah, jadinya A sendirian. Jadi, A sama dengan. Karena ada plus 1, satunya ini dihilangkan dulu dengan cara kita mengurangi 1. Karena yang ruas kiri sudah dikurangi 1, maka ruas kanan juga harus dikurangi 1. Jadi, A ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 5 dikurangi 1. A tetap 0 ya. Jadi sama dengan 4. A sama dengan 4. Sama kan hasilnya A-nya? Jadi, jumlah bola yang ada di awal keranjang itu adalah 4 buah. Ini merupakan bentuk persamaan linier. Ini ada 1 variabel, itu adalah variabel A. Kalau secara umum, persamaan linier itu merupakan suatu persamaan di mana pada setiap sukunya mengandung konstanta dengan variabelnya yang berderajat 1 atau tunggal. Misalkan seperti yang tadi itu, kita misalkan variabelnya itu A, ya kan? Variabelnya 1. Maka itu variabel tunggal. Kita lihat contoh-contohnya ya. Oke, sebelum itu kita ke bentuk umumnya terlebih dahulu. AX ditambah BY sama dengan C. A dan B itu adalah koefisien. X dan Y itu merupakan variabel. Dan C itu adalah konstanta. Mari kita ke contohnya. 2XY ditambah X sama dengan negatif 7. Ini bukan merupakan persamaan linier, karena itu variabelnya tidak tunggal. Jadi XY gitu. Contoh yang kedua, X kuadrat ditambah Y sama dengan 0. Nah, ini juga bukan persamaan linier, karena ini X kuadrat. Jadi ini persamaan kuadrat. Lanjutnya, X ditambah Y sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan linier, karena variabelnya 1. Ya kan? Seperti yang tadi, X tambah Y sama dengan 0. Berapa ditambah 9 sama dengan 0? Negatif 9. Nah, seperti itu. Selanjutnya, X ditambah 2Y sama dengan 12. X, Y, variabelnya ada 2, jadi ini persamaan linier 2 variabel. 3X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 2. Nah, ini ada berapa? Ada 3 variabel, maka ini merupakan persamaan linier 3 variabel. Oke, sekarang kita ke materi sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, contohnya X ditambah 4Y sama dengan 13. 2X ditambah Y sama dengan 5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu ada 4 cara yang kita bahas untuk video kali ini, yaitu cara grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan.
Yang pertama adalah cara grafik. Cara grafik ini, cara menentukannya itu adalah mencari titik potong persamaan itu, lalu digambarkan grafiknya, dan penyelesaiannya itu merupakan titik potong dari kedua persamaan itu. Kan kedua persamaan itu menjadi dua garis berpotongan, titik potongnya itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Karena ini sebagai gambaran saja dan kita hanya berfokus ke substitusi, eliminasi, dan gabungan, saya akan menerangkannya itu menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi GeoGebra, yaitu seperti kalkulator saat kita memasukkan sebuah persamaan garis ke input yang ada di GeoGebra, itu nanti akan langsung terbentuk sebuah grafik. Baik, misalkan bisa dilihat aplikasinya, saya masukkan X ditambah 4Y sama dengan 13. 2X ditambah Y sama dengan 5. Nah, sudah ada dua garis yang dapat kalian lihat. Nah, itu kan berpotongan, ya kan? Cara kita tahu titik yang berpotongan itu berapa, kalian bisa klikkan toggle. Nah, itu kalian bisa di points yang ada di urutan ketiga, itu ada intersect. Intersect itu artinya perpotongan atau titik potong. Nah, itu merupakan penyelesaiannya. Nah, ternyata hasilnya itu adalah 1,3. Jadi 1,3 itu merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Mudah sekali bukan kalau menggunakan aplikasi, namun kalau misalkan kita mengerjakan itu di buku atau di kertas, kita menggunakan penggaris, itu rawan akan ketidaktelitian kita untuk menggambar. Misalkan titiknya itu berbeda sedikit saja, maka titik potongnya kan nanti juga berbeda. Jadi ini memiliki kelemahan pada cara ini. Mari kita simak ke cara yang kedua adalah cara substitusi. Cara substitusi. Substitusi itu artinya mengganti. Jadi kan itu ada dua variabel. Kalau misalkan kita tahu nilai satu variabel saja, jadi bisa langsung diganti dan menemukan nilai variabel yang lain. Oke, supaya tidak bingung, mari kita membahas contoh soal yang tadi. Jadi, itu ada persamaan 1 dan persamaan 2. Kita bisa ubah persamaan 1, persamaan 2 ya, bebas. Di sini saya mencontohkan mengambil persamaan yang ke-1, yaitu X ditambah 4Y sama dengan 13. Nah, ini saya jadikan persamaan eksplisit X sama dengan. Tapi kalian boleh juga kalau misalkan Y sama dengan, tapi nanti bentuknya, coba kalian ya, 4Y. Nanti bentuknya pecahan, mungkin akan kesulitan untuk kalian mengerjakan. Jadi saya merubahnya menjadi X sama dengan. Nah, yang awalnya itu X ditambah 4Y sama dengan 13 menjadi X sama dengan 13 dikurangi 4Y. Yang awalnya positif, pindah ruas jadinya kan negatif 4Y. Baik, selanjutnya kita bisa substitusikan X yang kita ketahui itu ke persamaan 2. 2X ditambah Y sama dengan 5. X-nya kita ganti. Jadinya 2 dikali 13 dikurangi 4Y ditambah Y sama dengan 5. Kita operasikan dulu 2 dikali ini di dalam kurung. 2 kali 13, 26. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Jadi 26 dikurangi 8Y ditambah Y sama dengan 5. Yang Y-nya ini kita jadikan satu terlebih dahulu, kita operasikan negatif 8Y tambah Y, negatif 8 tambah 1 berarti negatif 7Y sama dengan 5 dikurangi 26. 26-nya pindah ruas, jadinya ganti tanda ya. Selanjutnya negatif 7Y sama dengan negatif 21. Y sama dengan negatif 21 per negatif 7. Dibagi berarti Y sama dengan 3. Kita ketemu nilainya yaitu 3. Nah, setelah kita mengetahui nilai 3 ini, kita substitusikan Y3 ini ke persamaan 2 atau persamaan 1. Bebas, bisa kalian pilih, saya mengambilnya itu persamaan 2. Jadi 2X ditambah Y ini kita substitusikan, ditambah 3, sama dengan 5. 2X sama dengan 5 dikurangi 3, 2X sama dengan 2, X sama dengan 2 per 2, X sama dengan 1. Jadi X-nya 1, Y-nya 3, seperti secara yang grafik tadi, ya kan? Jadi penyelesaiannya X, Y 1,3. Selanjutnya cara yang eliminasi. Jadi sama seperti yang tadi, kita punya persamaan 1 dan 2, kita eliminasikan persamaan 1 dan 2. Kita bisa hilangkan X-nya atau Y-nya. Bebas, saya di sini memilih menghilangkan X-nya. Kalian bisa lihat
koefisien X yang di persamaan pertama itu kan 1. Koefisien di persamaan kedua itu 2. Caranya kalau misalkan kita mau eliminasi, itu koefisiennya itu harus sama. 1, 2 kan nggak sama. Jadi yang 1 itu supaya sama dikalikan 2 terlebih dahulu. Persamaan 1 kali 2, persamaan 2 tetap, jadinya 2X ditambah 8Y sama dengan 26. Nah, dikurangi persamaan 2. 2X ditambah Y sama dengan 5. Jadinya kan 2X dikurangi 2X nanti 0. 8Y dikurangi Y 7Y. 26 dikurangi 5, 21. 7Y sama dengan 21. Y sama dengan 21 per 7. Y sama dengan 3. Ketemu nilai Y-nya yaitu 3. Sebentar. Seharusnya kalau misalkan kita tahu nilai Y-nya, itu bisa langsung substitusi nggak sih sama cara yang tadi? Supaya lebih mudah, kita lanjut di cara eliminasi lagi. Setelah kita eliminasi ketemu nilai Y, kita eliminasi lagi persamaan 1 dan 2. Yang belum ketemu yang mana? Variabelnya X, ya kan? Jadi kita hilangkan Y-nya supaya nanti ketemu X-nya. Jadi langsung saja nilainya X ketemu 1. Mungkin agak sedikit panjang kalau misalkan sudah ketemu nilai Y tapi dieliminasi lagi. Makanya ada cara lagi, yaitu cara gabungan. Cara gabungan eliminasi dan substitusi. Setelah kita tahu Y-nya ketemu 3, kita bisa langsung mensubstitusikan Y sama dengan 3 ini ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, saya substitusikan ke persamaan 2 misal. Berarti kan sama seperti yang tadi. 2X ditambah 3 sama dengan 5. 2X sama dengan 5 dikurangi 3, 2X sama dengan 2, X sama dengan 2 per 2, X sama dengan 1. Hasilnya penyelesaian X, Y 1, 3. Jadi kesimpulannya untuk cara yang keempat tadi itu, yang paling mudah atau paling ringkas daripada yang lain itu adalah cara yang gabungan. Baik, itu tadi merupakan materi SPLDV atau materi jembatan sebelum kita masuk ke materi SPLTV. Sekarang kita baru masuk ke materi SPLTV. Kita akan membahas latihan-latihan soalnya. Tapi di sini saya tidak akan membahas latihan soal yang biasa, tapi melainkan yang luar biasa. Dan biasanya siswa tidak menyadari ini. Mari kita cek. Oke, sebelumnya kita harus tahu bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel dulu ya. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X tambah B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Kalau kita ringkas itu bisa menjadi AIX ditambah BIY ditambah CIZ sama dengan DI. E-nya itu 1, 2, 3 bisa tulis kita. Dengan AI, BI, CI, DI, X, Y, Z itu adalah anggota dari bilangan real. Sekarang kita baru ke latihan soal yang unik ini. Sekarang kita ke contoh yang pertama. X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 5. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. 3X dikurangi 2Y dikurangi Z sama dengan 10. Seperti contoh yang tadi, SPLDV kita mengerjakannya yang paling mudah itu pakai cara apa? Cara eliminasi dan substitusi atau gabungan. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari contoh soal ini, apakah kalian menyadari ada yang aneh? Oke, kita lihat. Untuk yang X, koefisiennya bagaimana? Oke, skip ya. Yang Y, negatif 1, 3, negatif 2. Nah, kalau misalkan dijumlahkan semua, bagaimana? Negatif 1 tambah 3, 2. 2 ditambah negatif 2, 0. Jadi hasilnya ini habis kalau dijumlah semua. Sedangkan yang Z, negatif 1 ditambah 2 ditambah negatif 1, hasilnya juga 0. Maka kalau misalkan kita operasikan semua persamaan ini atau dijumlahkan semua, jadinya itu tinggal variabel X saja, yaitu X ditambah 3X jadinya 5X. Lalu yang konstantanya 5 ditambah negatif 5 tambah 10 sama dengan 10. Jadi 5X sama dengan 10. X sama dengan 10 per 5. 10 dibagi 5, 2 ya kan? Berarti X sama dengan 2. Kita mendapatkan nilai X-nya. Jadi kita bisa substitusikan X ini bisa ke persamaan 1, 2, 2, 3,
1, 3. Di sini saya memilihnya 1, 3. Kenapa kok misalkan saya substitusikan ke dua persamaan ini? Soalnya nanti kalau misalkan X-nya diganti menjadi 2, jadi kan nanti menjadi persamaan linear dua variabel. Coba lihat. Misalkan saya ambil 1, 3. Yang awalnya X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 5, jadinya 2 dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 5. Nah, ini kan jadinya apa? Nah, jadi persamaan dua variabel, ada variabel Y dan Z. Begitu juga yang persamaan 3, dimasukkan 2-nya jadi 6, dikurangi 2Y dikurangi Z sama dengan 10. Lalu ini kita operasikan dengan cara mengurangi, 2 dikurangi 6, negatif 4, negatif Y dikurangi negatif 2Y, berarti kan ditambah, negatif Y ditambah 2Y, jadinya Y, 5 dikurangi 10, negatif 5, jadinya negatif 4 ditambah Y sama dengan negatif 5, Y sama dengan negatif 5 ditambah 4, Y sama dengan negatif 1. Nah, ketemu lagi nilainya, nilai X dan Y. Ini bisa kita substitusikan ke persamaan 1, 2, maupun yang ketiga. Saya ambilnya persamaan 1. Kita ubah X-nya jadi 2, Y-nya jadi negatif 1, jadinya 2 dikurangi negatif 1 dikurangi Z sama dengan 5, ini kan jadinya tambah 2 ditambah 1 dikurangi Z sama dengan 5, 2 tambah 1, 3, 3 dikurangi Z sama dengan 5, berarti kan Z sama dengan 3 dikurangi 5, jadinya Z sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah X, Y, Z, 2, negatif 1, negatif 2. Nah, ternyata cepet banget kan cara mengerjakannya. Terus ada contoh soal lain yang aneh lagi nggak ya? Oke, kita lihat. Misalkan ada contoh soal. Saya bacakan, X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 4, X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 6, 2X dikurangi 6Y ditambah 4Z sama dengan 8. Jawabnya, penyelesaiannya adalah kalian bisa pause dulu untuk mengerjakan ini menggunakan eliminasi dan substitusi. Baik, apakah sudah selesai mengerjakannya? Kak, nggak bisa dikerjakan itu. Saya saat dieliminasi. Saya juga nggak bisa. Tunggu dulu. Kalian nggak bisa ngerjakannya? Tahu nggak itu kenapa kok nggak bisa diselesaikan atau tidak bisa dikerjakan pakai cara yang eliminasi substitusi gabungan itu? Karena kita lihat lagi contoh soalnya. Coba kalian lihat persamaan 1 dan 3. Ada yang aneh apa tidak? Kalau misalkan persamaan 3 itu disederhanakan dengan dibagi 2, atau yang persamaan 1 dikalikan 2, persamaannya nanti kan sama. Sedangkan di bentuk umum yang kita sudah bahas tadi, itu kan ada 3 buah persamaan. Saya tekankan lagi, kalau misalkan di sistem persamaan linear dua variabel, kalian lihat contoh soalnya, itu kan ada 2, ya kan? Kalau yang ini itu ada 3. Kalau dilihat lagi, persamaan 1 dan 3 itu merupakan persamaan yang sama ternyata. Berarti ini bisa disimpulkan tidak sesuai dengan bentuk umum dari SPLTV. Ini disebut dengan singular. Kalian pasti akan mempelajarinya di kelas 11, yaitu pada materi matriks. Jadi ini itu tidak bisa diselesaikan kalau menggunakan karena ini ternyata cuma ada 2 persamaan saja. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada salah-salahnya, saya mohon maaf. Kalian bisa menggunakan referensi lain, materi lain, di mana saja sekarang mudah sekali. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.